Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya latihan yang ada di halaman 4 ya dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Sebelumnya kita sudah bahas ya kata dan pembagiannya, juga jumlah mufidah dan pembagiannya. Sekarang kita bahas latihannya di sini. At-tamrinu, latihan mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Bedakanlah isim-isim, fiil-fiil dan huruf-huruf pada apa-apa yang berikut ini. Jadi untuk bisa mengerjakan ini kita harus ya paham apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf ya. Sebelumnya kita sudah bahas isim itu, sudah saya sampaikan bahwasanya isim itu menunjukkan makna paling enggak 8 hal ya. Manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Kalau fiil itu kata kerja. Sedangkan huruf itu ya kalau saya mengajarkan di kitab Fahimna itu kata depan atau kata sambung. Kalau di sini definisinya sudah dibahas ya. Suatu kata yang tidak bisa diketahui maknanya kecuali jika bersama yang lainnya. Dan untuk bisa membedakan isim, fiil, dan huruf sudah saya jelaskan ya pada video yang sebelumnya. Yaitu pertama kita hafalin dulu semua huruf karena huruf nggak memiliki tanda. Setelah itu ya untuk mengenali isim, pertama dari definisinya bisa ya. Kemudian dari ciri-cirinya juga bisa. Fiil bisa dari artinya, dan dari ciri-cirinya juga bisa seperti itu. Dan di sini untuk mengerjakan ini ya sepertinya lebih ke arah maknanya ya. Untuk bisa mengerjakan ini lebih ke arah maknanya. Kalau kita paham artinya maka kita insya Allah bisa mengerjakan soal ini. Kalau saya mengajarkan kitab Al-Muyassar ini ke teman-teman, saya nggak gunakan latihan ini karena kalau menurut saya ya Allah alam, mungkin penilaian antum beda-beda. Soal latihan yang dikerjakan ini untuk mengerjakannya itu ya dengan informasi yang diberikan sebelumnya itu masih belum bisa untuk bisa mengerjakan soal ini dengan sempurna. Sehingga saya ngasih soal yang apa namanya dari saya sendiri. Ya misalnya saya bikin kalimat ya, misalnya al-ustadzu misalnya salihun. Ustadz itu salih. Kemudian yaqra'ul ustadzu al-Qur'ana fil masjid. Ya. Yaqra'u ustadzul Qur'ana fil masjid. Nah, dari sini kemudian saya minta untuk sebutkan mana isim, fiil, dan huruf. Ya, kalau isim sebutkan ciri-cirinya. Kalau fiil juga ya bisa sebutkan ciri-cirinya di situ. Dan huruf ya bisa ditentukan dengan cara kita menghafal huruf yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya antum disuruh tentukan mana isim, fiil, huruf, al-ustadzu ini isim ya, cirinya ada alif lamnya. Sholihun isim, ada tanwinnya. Yaqra'u ini fiil, dari artinya dia sedang membaca, ini fiil. Dan dia bisa dikasih sa kalau mau, atau saufa bisa juga. Al-ustadzu isim, ada alif lam. Al-Qur'ana isim, ada alif lam. Fi ini huruf karena sudah kita hafal. Sebelumnya sudah dikasih tahu. Al-masjidi ini isim, ada alif lam, ada kasroh. Ya seperti itu. Ya, tapi di sini kita bahas saja ya, nggak masalah. Yang nomor 1, idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza. Nah, idza di sini mungkin ya kalau antum mengikuti kitab ini, idza di sini masuknya huruf. Kenapa? Karena sebelumnya ya di kitab ini di atas ini diberikan contoh huruf itu idza. Ya, dan sudah saya jelaskan idza yang huruf ini idza yang artinya tiba-tiba, bukan idza yang artinya apa apabila. Sedangkan idza di sini ya itu adalah idza yang artinya apabila, sehingga idza di sini idza jaa, idza inilah isim ya. Jadi idza itu bisa berupa huruf, bisa berupa isim. Kalau huruf itu idza yang artinya tiba-tiba ya. Kalau isim itu idza yang artinya apa apabila. Ini sudah saya jelaskan ya di buku Menyelami Samudra Huruf. Saya berikan juga contoh-contoh penerapan dalam kalimat, nanti bisa baca di sana ya.
Jadi idza di sini adalah isim ya. Jaa ini fi'il, telah datang. Nasru, nasru ini ada pertolongan ya, sesuatu yang bersifat abstrak. Ya berarti dia isim. Allahi isim ya. Ada alif lam. Wa huruf al-fathu juga isim. Ya, ada alif lamnya di situ cirinya. Kemudian yang kedua ijtahada Muhammadun. Ijtahada ini bersungguh-sungguh, Muhammadun si Muhammad. Ijtahada telah bersungguh-sungguh ya, Muhammadun si Muhammad, wa Hasanun dan si Hasan fi fahmid darsi dalam memahami pelajaran. Ya, ijtahada fi'il ya, Muhammadun ini isim, wa huruf Hasanun isim, fi huruf jar ya, fahmi ya setelah huruf jar maka dia isim. Ad-darsi ya dia juga isim. Fahmi kalau dari sisi maknanya mungkin ada orang menyangka ini ke maknanya kan fahmi memahami kan kata kerja gitu kan. Ya, nanti kita akan bahas pada nggak ada di sini ya, ada di sorof itu masdar. Ya, masdar itu bisa diartikan kata kerja cuman lafadznya isim. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti ciri-ciri yang disebutkan di sini setelah fi itu adalah isim. Ya. Kemudian idza dakhala ahadukum, idza apabila dakhala masuk ahadu salah seorang kum kalian dari kalian al masjid dan masjid, fala maka la jangan yajlis dia duduk hatta hingga yarka'a dia ruku, atau maksudnya di sini salat rakaat ini 2 rakaat. Ya idza sebagaimana sudah saya sampaikan ya, idza yang maknanya apabila dia isim. Dakhala fi'il, ahadu ini isim. Ya, ahadu ini isim. Untuk membedakan isim, fi'il dan huruf ya bisa juga dengan cara misalnya jika dia pertama kan huruf dihafalin ya. Kemudian untuk bedain isim dan fi'il, kalau dia bukan bermakna pekerjaan maka katakan saja dia isim gitu. Di sini kan ahadu ya salah satu berarti kan bukan pekerjaan kan. Dan dia juga bukan huruf. Ya, huruf itu yang sudah kita hafal. Maka dia isim. Kum kalian di sini isim. Al-masjidah juga isim. Fa ini huruf, la juga huruf ya. Yajlis ini fi'il, hatta ini huruf, yarka'a ini fi'il, rakaata ini isim. Kemudian yang keempat, inna sesungguhnya al-ma'a air itu tahurun ya suci, suci dan mensucikan. La tidak yunajjisuhu, yunajisu menajiskan hu-nya syai'un sesuatu pun. Ya ini di sini huruf al-ma isim, tahurun juga isim, la huruf, yunajjisu ini fi'il, hu nya ini isim, syai'un ini isim. Nah, ini cara menjelaskan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Tapi kalau saya mengajarkan kitab ini saya nggak pakai latihan ini. Ya, saya bikin latihan sendiri ya, yang dengan latihan ini kita bisa memahami materi yang disampaikan sebelumnya. Karena tujuan memberi latihan itu kalau saya mengajarkan, tujuan memberikan latihan itu supaya kita paham dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi dengan apa yang sudah kita pelajari kita bisa mengerjakan soal dan jadi paham. Nah, itu tujuan dari latihan kalau saya ya. Jadi karena di sini sudah diberikan latihan oleh mu'alif ya kita bahas. Ya semoga bisa dipahami ya. Kalau masih belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar. Ya insya Allah setelah ini kita akan bahas fokus pada isim. Setelah ini pembahasan itu fokus pada isim. Jadi nanti setelah muqaddimah ya, yang sebelumnya kita bahas itu muqaddimah ya, tentang kata dan pembagiannya juga kalimat dan pembagiannya. Setelah itu mu'alif fokus membahas isim. Setelah isim fokus dibahas tentang fi'il. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.